Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Polikarta, Ruang untuk Semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara menginput atau memasukkan data titik koordinat yang kita peroleh dari survei lapangan dengan menggunakan GPS. Pada latihan kali ini, kita menggunakan dua buah data. Pertama yaitu data poligon. Data poligon ini merupakan hasil digitasi dari batas kepemilikan lahan, sementara data kedua yaitu data nama pemilik tanah dan titik koordinat masing-masing petak yang terdapat pada masing-masing poligon kepemilikan tanah. Sebagai langkah awal, kita akan merubah format dari data koordinat yang kita peroleh dari survei lapangan yang awalnya dalam bentuk derajat menit detik, kita ubah menjadi desimal degree atau derajat desimal. Karena hanya dengan format derajat desimal, kita dapat menginput data titik koordinat ke dalam software ArcMap. Pertama-tama kita pisahkan terlebih dahulu angka koordinat ini berdasarkan derajat, menit, dan detiknya. Kita mungkin bisa mengetiknya secara manual. Lalu kemudian kita akan mengetik satu persatu angka detiknya. Nah, di sini pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Kita coba dengan cara yang lain. Oke, cara lain untuk memisahkan data koordinat ini dengan cara pertama kita insert terlebih dahulu simbol, lalu pilih tanda derajat. Oke, kemudian insert, close. Oke, kita copy. Oke, lalu kemudian kita blok data koordinatnya, lalu kemudian kita masuk ke menu data, lalu kemudian pilih text to column, lalu pilih delimate, kemudian pilih next, lalu pilih other, lalu paste di sini. Oke, ini sudah mulai terpisah di previewnya. Lalu kemudian pilih next dan tentukan destinasinya. Oke, di sini. Oke, kemudian pilih finish. Nah, ini sudah terpisah. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk nilai menitnya. Oke, kita blok kembali. Kemudian kita text column. Lalu kemudian pilih kembali delimate, kemudian next. Lalu di other kita hapus ganti dengan tanda menit. Ini di previewnya juga sudah terpisah. Kemudian pilih next, tentukan destinasinya. Pilih finish. Nah, ini juga sudah terpisah. Nah, selanjutnya kita pisah kembali data detiknya. Finish. Oke, ini sudah terpisah. Oke, selanjutnya kita lakukan kembali untuk koordinat Y. Oke, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk derajat desimal dengan cara memberikan formula untuk nilai menit dibagi 60 karena 1 derajat itu 60 menit, dan untuk detik kita bagi 3600 karena 1 derajat adalah 3600. Kemudian enter. Lalu kita copy formulanya dan berlakukan pada nilai koordinat Y.
Karena lokasi yang kita maksud itu berada pada lintang selatan, maka kita jadikan minus. Oke, selanjutnya kita save. Kita close saja. Lalu kemudian kita coba memanggil data tersebut. Pilih sheet 1 karena data yang kita olah tadi itu berada pada sheet 1, lalu kemudian add. Lalu kemudian klik kanan pada data sheet 1, lalu kemudian pilih display XY data. Nah, secara otomatis dia akan memilih X jika kita telah memberikan nama X pada nama kolom, lalu Y kita pilih. Di sini ada pilihan, lalu klik OK. Oke saja. Nah, ini sudah muncul data titik koordinat. Oke, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk save file. Klik kanan pada file, lalu kemudian pilih data, lalu pilih export data. Selanjutnya kita akan memasukkan data koordinat ini dengan semua atributnya masuk ke dalam data atribut Persil Polygon dengan cara masuk ke ArToolbox, lalu pilih Analysis Tools, lalu pilih Overlay, dan pilih Spatial Join. Feature targetnya adalah Persil Polygon ini, lalu kemudian masukkan data titik koordinatnya. Ini dia koordinat lokasi, lalu kemudian kita simpan. Yap, sudah selesai. Ini dia poligon yang dihasilkan. Kita coba cek data atributnya. Nah, ini sudah masuk semua. Lalu berapa luasan masing-masing persil lahan atau poligon kepemilikan tanah. Dengan cara kita tambahkan terlebih dahulu field, beri nama luas. Oke. Untuk tipenya double, lalu kita pilih saya 7 untuk presisinya, skalanya 2. Kemudian oke. Ini sudah muncul di sini. Lalu kita hitung luasannya dengan cara kita klik kanan, lalu kemudian pilih calculate geometry. Lalu sepertinya masalahnya tidak ada pilihan hektar di sini. Ini dikarenakan data ini berada pada sistem proyeksi WGS 1984. Untuk dapat menghasilkan luasan, kita harus menggunakan sistem koordinat UTM. Kita coba atur saja di layernya, lalu kemudian pilih zonanya saja. Pilih zona 50S. Nah, di sini kita tidak merubah sistem koordinat dari poligon, tapi kita hanya merubah sistem proyeksi pada layernya saja. Coba hitung kembali. Buka tabelnya. Lalu kemudian kita calculate, klik kanan, calculate geometry, lalu kita pilih hektar. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada data luasan lahan. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kita coba tampilkan label dari masing-masing poligon sehingga pada data view ini kita langsung dapat melihat nama pemilik tanah dari masing-masing poligon dengan cara klik 2 kali atau klik kanan pada poligon pemilik tanah, lalu kemudian pilih label, beri centang, lalu kemudian pilih nama. Di sini sudah muncul nama pemilik tanah. Bagaimana jika kita ingin menambahkan informasi lain pada label, misalnya informasi luas tanahnya? Kita kembali masuk ke pengaturannya, pilih properties,
Lalu kemudian pada text string kita pilih expression, lalu kita menambahkan luas lahan. Jika kita ingin menambahkan, maka berikan simbol dan, lalu kemudian klik luas lahan. Kemudian OK, apply. Nah, namun di sini menyatu ya kedua informasi atributnya. Bagaimana caranya memisahkan? Kita kembali ke properties, lalu masuk ke expression. Nah, di sini untuk memisahkannya kita tambah lagi dan, lalu kemudian berikan tanda kutip, berikan spasi, lalu kemudian berikan lagi tanda kutip. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan teks yang lain di luar teks yang berada pada atribut? Kembali ke properties, lalu kemudian pilih label, expression, kita berikan tanda kutip 2 kali, kita berikan tanda kutip, berikan spasi, lalu tambahkan hektar. Kita tambahkan dan juga di sini. Ini dia sudah muncul hektarnya. Jika kita ingin mengaturnya dalam 2 baris, baris pertama adalah namanya, kemudian baris kedua adalah luas lahannya. Lalu di sini kita hapus saja tanda kutipnya. Nah, kemudian kita ketik VB new line, lalu beri spasi. Terpisah antara nama dan luas arealnya. Oke, cukup mudah bukan? Oke, demikian video kita kali ini. Hal yang telah kita lakukan adalah menginput data koordinat atau memasukkan data koordinat yang kita peroleh dari lapangan dengan menggunakan GPS, lalu kemudian kita masukkan ke dalam software ArcMap, lalu kita melakukan join terhadap data poligon, dan terakhir kita mencoba beberapa trik dalam pengisian label. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap bergabung dengan channel Polikarta, ruang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.